Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah adik-adik sudah mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kalian pernah menyanyikannya? Jika belum, coba perhatikan lagu berikut dan kita nyanyikan bersama-sama. Perhatikan juga tekanan kuat dan lemahnya. Perhatikan juga ya adik-adik ya, panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Burung Tantina. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah itu tadi lagu Burung Tantina. Adik-adik kalau kalian butuh musik atau karaoke-nya, kalian bisa cari di YouTube channel Kak Citra ini. Ada musik atau karaoke Burung Tantina untuk kalian berlatih bersama-sama. Kalian juga bisa nanti cek di description box-nya. Di situ akan Kak Citra cantumkan juga link untuk lagu Burung Tantina. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Setiap lagu ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek adik-adik. Nah, kita akan memperhatikan lagu Burung Tantina. Di sini Kak Citra punya lagu Burung Tantina. Nanti yang bergaris biru itu dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah itu yang akan dinyanyikan panjang. Contohnya seperti ini adik-adik. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Nah, di sini yang bergaris biru ini berarti dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah ini dinyanyikan panjang. Coba ya adik-adik nyanyikan lagu ini di rumah kalian masing-masing berdasarkan panjang dan pendeknya bunyi. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu adik-adik. Apa kata Benny kepada kakaknya ya kira-kira? Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya.
Maafkan Beni kak, Beni sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Beni, kata Beni nih adik-adik. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano sebaiknya siang hari, atau Beni mainnya sore hari, kata kakak Beni. Ya kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Itu jawab Beni ya adik-adik ya. Lalu kakaknya berkata, ya sudah, sebaiknya Beni membuat PR. Nah di sini karena Beni sudah mengganggu kakaknya belajar, dia meminta maaf kepada kakaknya. Ya, dia meminta maaf dengan baik dan sopan. Ingat adik-adik, kalau kalian berbuat salah kepada orang lain, kalian harus berani meminta maaf. Adik-adik, pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Kepada siapa nih kalian melakukan kesalahan? Lalu bagaimana cara kalian meminta maaf? Coba adik-adik kalian membuat kalimat permintaan maaf di buku tulis kalian masing-masing yang pernah kalian lakukan ya. Kak Citra juga pernah loh berbuat salah terhadap orang lain dan Kak Citra berani meminta maaf. Kemudian Beni membuat PR adik-adik. Beni ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Nah, Beni mengukur benda, panjang benda itu menggunakan penggaris. Jadi Beni mengukur benda yang lebih panjang dari ukuran penggarisnya. Di sini ada percakapan lagi nih antara Kak Beni dan Beninya adik-adik. Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa ya yang dapat digunakan? Tanya Beni. Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran, kata kakaknya Beni. Nah adik-adik kita ingat lagi yuk alat ukur panjang baku. Nah pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari nih. Alat ukur panjang baku itu ada banyak ya adik-adik ya. Ada meteran, ada roll meter atau meteran kalos, penggaris, mikrometer, jangka sorong ya. Nah satuan baku itu adalah satuan internasional. Nah misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya itu meter. Kalau di Indonesia ada sentimeter, ada meter ya yang lebih kita kenal. Nah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu misalnya adalah penggaris dan meteran. Nah di sini Kak Citra punya contoh penggaris ya atau mistar. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang lebih pendek ya adik-adik ya. Tidak terlalu panjang karena biasanya penggaris itu batasnya hanya 30 cm untuk penggaris plastik seperti itu. Bisa juga untuk penggaris di kelas-kelas itu yang dari kayu itu bisa 1 meter adik-adik. Nah satuannya pun yang digunakan adalah cm. Cm itu sentimeter. Lalu berikutnya ada meteran pita. Nah meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah penjahit ini bisa untuk mengukur baju, mengukur lingkar badan ya. Waktu kalian menjahitkan baju ke penjahit seperti itu. Dan satuannya sama yaitu sentimeter. Nah biasanya tuh panjangnya sekitar 1 meter sampai 2 meter panjangnya meteran pita ini. Lalu ada meteran roll atau meteran gulung ya, roll meter. Nah seperti ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang bangunan, tukang kayu seperti itu. Nah satuannya itu ada yang sentimeter, ada yang meter biasanya ya. Di angka-angkanya itu kalau sudah mencapai 100 cm itu berarti atasnya itu pasti ada tulisan 1 meter karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nanti kita akan pelajari untuk selanjutnya ya.